Halo semua, perkenalkan nama saya Desa Putude Pratmaswari dari kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, nomor absen 11. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang sistem penggajian karyawan. Nah, sebelum itu, apa sih sistem penggajian karyawan itu? Sistem penggajian karyawan atau istilah modernnya sistem payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji termasuk untuk membuat slip gaji online karyawan. Nah, gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu dari perusahaan tempat bekerja. Nah, adapun perbedaan dalam penggajian karyawan pada setiap perusahaan, yaitu setiap perusahaan biasanya memiliki cara dan perhitungan sendiri dalam masalah penggajian karyawan. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan yang diberlakukan oleh perusahaan mengenai kebijakan sistem penggajian karyawan. Perbedaan ini menyesuaikan pada kemampuan dan bentuk perusahaan. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan ini tergantung pada struktur organisasi perusahaan, kemampuan dan kesehatan finansial perusahaan, sistem UMR yang diberlakukan di perusahaan, perbandingan bobot pekerjaan antar jabatan, dan masih banyak lagi faktor yang menjadi pertimbangan. Namun, setiap badan usaha haruslah mematuhi aturan dasar yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi, setiap kebijakan yang dibuat oleh badan usaha harusnya mematuhi dan mengacu pada peraturan yang telah diberlakukan. Nah, selanjutnya, dapat kita ketahui bahwa banyak sekali perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga harus diatur secara tegas mengenai peraturan penggajiannya. Berdasarkan garis besar peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, ada 5 poin. Yang pertama, upah wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan pada pasal 17 ayat 1. Yang kedua, pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan pada pasal 17 ayat 2. Yang ketiga, pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, pasal 18. Yang keempat, pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah negara Republik Indonesia pada pasal 21. Yang kelima, dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diluangkan oleh pekerja atau buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak. Nah, selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaji karyawan antara lain menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2017, yaitu ada golongan, yaitu pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot pekerjaan. Jabatan-jabatan yang tugas serta tanggung jawabnya relatif sama dapat digabung menjadi suatu kelompok. Golongan jabatan. Golongan jabatan seorang karyawan akan menentukan besar kecilnya gaji dan fasilitas yang ia terima dari perusahaan. Yang kedua, ada jabatan. Dipahami sebagai sekelompok tugas dan pekerjaan dalam organisasi perusahaan. Jabatan yang berbeda mempunyai risiko tugas yang berbeda pula. Jabatan ini berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, dan tingkat kesulitan yang berbeda pula. Maka hal ini sangat menentukan besar kecilnya gaji seseorang. Selanjutnya, yang ketiga ada masa kerja. Masa kerja adalah lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang disyaratkan dalam suatu jabatan. Masa kerja berhubungan erat dengan pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin tinggi pula nilai seorang calon karyawan di mata sebuah perusahaan. Yang keempat, ada pendidikan. Tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Biasanya hampir seluruh perusahaan maupun instansi mensyaratkan minimal persyaratan tingkat pendidikan seorang karyawan. Yang kelima, ada kompetisi. Kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Jika kompetisi karyawan sesuai dengan jabatan yang diembannya,
perusahaan akan diuntungkan karena akan berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Nah, sekian video yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.